Sangka buruk dulu sama agent, atau kamu pernah melakukan kesalahan atau bagaimana? Hmm, enggak sih, saya selama ingat maksudnya seingat saya enggak. Ini cuman kemarin itu cuman kemarin itu anaknya katanya kan anting-antingnya hilang itu yang laki-laki itu. Dia bilangnya kan kayak gitu sama aku. Nah, hari Senin pagi itu dia bilang kayak gini sama aku, katanya Cece, itu saya naruh anting di meja kok katanya nggak ada, dia bilang gitu pagi-pagi. Ya saya habis libur kan, saya nggak pernah masuk ke sana kalau hari Minggu libur itu. Nah, pagi-pagi dia katanya nggak ada, katanya kemarin saya taruh di sini. Ya saya kan nggak tahu orang kemarin Minggu kan saya nggak masuk ke kamar, saya bilang gitu. Nah, Oke, terus ya terus itu ya udah cari, katanya dicarikan katanya. Iya oke, nanti saya carikan. Nah, udah saya cari-cari itu nggak ada ya. Nah, udah nggak ada. Pas hari Kamis kan saya ke rumahnya Mbah itu. Nah, si Ainya ditelepon, katanya itu si Emi nanti katanya kamu cari antingnya si Koko katanya di kasur katanya. Udah saya bongkar lagi tuh kasurnya, nggak ada, nggak ada Miss, nggak ada. Nah udah itu kemarin malam itu dia pulang, saya bilang itu antingnya udah saya cari semua, kasurnya udah saya bongkar semua, nggak ada, saya bilang gitu. Mungkin kamu pas keluar itu jatuh mungkin di luar, saya bilang gitu. Ya terus? nggak mungkin saya taruh di meja sana, dia bilangnya taruh di meja hilang di kasur gitu. Nggak jelas maksudnya dia ngomongnya kayak gitu. Aku sih pikirnya dia cuma alasan aja, mungkin sama ceweknya. Kayaknya si ceweknya nggak suka sama aku karena kemarin kan waktu pas hari Selasa kan libur ya, Miss. Iya, pas hari Selasa kan libur. Nah, ini pas libur itu saya lagi emen kan, itu ini bayakan saya kan kayak mau orang lahiran, sama perutnya kayak dikurus kayak gitu ya. Jadi saya nggak keluar gitu ya, nggak pergi liburan gitu ya. Saya di rumah di kamar gitu ya. Nah, saya lagi tiduran di kamar itu sama si ceweknya itu, pacarnya itu, sama pacarnya Koko itu kan rumahnya kecil ya, jemurannya kan ditaruh di ruang TV itu ya. Terus jemurannya taruh di depan pintu saya, sama dorongan itu yang buat beli sayur itu, Miss. Jadi posisi saya kalau mau keluar itu nggak bisa jalan. Oh, berarti kamu dipecat gara-gara waktunya libur nggak libur. Jadi mereka cari alasan. Bukan. Mereka cari alasan, Mbak. Iya. Ngerti nggak? Iya enggak. Saya nggak tahu itu. Makanya sebentar, dengarkan saya ngomong. Berarti itu alasannya karena ada anak yang dipecat gara-gara chopstick. Tadi kan saya nanya, kenapa tiba-tiba kamu dipecat? Pasti ada alasannya. Karena majikan itu nggak mungkin tiba-tiba mecat kamu, pasti ada alasannya. Kemarin ada anak dipecat gara-gara nanyain CCTV aja ditanyain, majikan tersinggung, dipecat, Mbak. Nah, kamu waktunya libur, nggak libur sementara. Kalau pas libur orang Hongkong itu kesempatan mereka di rumah. Mereka tidak suka ada orang lain di rumah dan kamu nggak keluar dari rumah. Nah, itu dampaknya seperti itu. Diakui atau tidak, ini kenapa sih saya selalu bilang kalau sudah waktunya libur ya libur, mendingan di taman. Ada loh anak sakit, posisi sakit, dia nggak mau libur, terus dia dipaksa libur sama majikannya, dia komplain ke KJRI, terus KJRI telepon agentnya telepon majikan, langsung dipecat mbaknya. Itu alasannya kenapa tadi saya nanya, nggak mungkin tiba-tiba agent itu nyuruh kamu pulang, itu nggak mungkin, pasti ada alasannya. Kenapa saya bilang jangan sampai bilang kamu nggak tahu atau bagaimana. Kan sebelum dipecat itu nggak yang tiba-tiba gitu loh, Mbak. Kamu itu punya kesalahan yang disimpan.
Ini yang tidak kalian pahami. Kenapa saya tuh cerewet banget? Yang menurut kalian biasa saja, menurut mereka itu luar biasa. Hong Kong tuh rumahnya kecil banget. Jadi mereka itu pengen privacy. Karena itu kalau libur, kan suka-suka mereka liburnya. Nah, giliran mau libur, mereka kan pengen memiliki rumah itu sendiri. Tanpa ada kalian. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Next sekarang saya bisa tahu nih alasannya kenapa kamu dipecat. Ya karena kamu waktunya libur tidak libur. Ini yang pertama. Dan akhirnya sebentar Mbak. Merasakan sakit. Sebentar Mbak, saya belum selesai ngomong. Iya. Bingung saya. Iya, Miss. Saya ngasih tahu pengalaman saja. Kalau kamu tidak setuju, tunggu saya selesai ngomong. Tadi kamu ngomong saya nggak debat. Iya. Boleh kan? Iya, boleh. Karena majikan tidak suka orang tinggal di rumah dia. Kalau kamu sakit, datang ke dokter. Itu prinsip mereka. Dan akhirnya kamu difitnah yang antingnya hilang lah, inilah, itulah. Itulah orang Hong Kong. Karena itu, saya tahu kamu sakit, tapi kan mereka nggak peduli gitu loh. Paham nggak maksud saya? Kamu bisa memberikan alasan apapun pada saya, boleh. Dan saya percaya. Tapi masalahnya majikan kan nggak percaya saya. Kalau sakit ya di rumah sakit, itu prinsip mereka. Karena mereka itu tidak peduli dengan apa yang kita rasakan. Bener nggak? Jadi mereka itu tidak peduli karena mereka berpikir bahwa mereka gaji kamu. Kamu mau sakit, mau apa urusannya sama saya? Paham nggak maksud saya? Jadi kenapa tadi saya bilang nggak mungkin tiba-tiba agent ditelepon terus suruh kamu dipecat seperti apa dan bagaimana? Nah, sekarang kamu selalu ditanyain tentang antingnya yang hilang. Jadi ada saja alasan majikan kalau sudah tidak suka sama pembantunya. Apalagi kamu sebentar lagi finish kontrak, sayang. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Oke, silakan sekarang kamu mau ngomong apa? Iya, saya mau ngomong itu aja. Saya sih nggak masalah dia ngeluarin aku. Maksudnya saya cuma mau tanya Miss Yuni, kalau misalkan kayak gini masalahnya, saya masih bisa kan cari majikan nggak, Miss, gitu. 100% kamu masih bisa cari majikan. Tapi visa yang ngeluarin imigrasi. Kita nggak tahu, terserah imigrasi. Iya. Yang intinya adalah jangan sampai majikan menulis rekod jelek ke kamu. Karena majikan tidak bisa blacklist kamu. Agent juga nggak bisa blacklist kamu. Cuman mereka bisa merekomendasikan agar kamu tidak bisa keluar visa. Itu yang sengsara. Itu yang sengsara, itu yang membuat kita jadi susah. Paham nggak maksud saya? Iya, paham, Miss. Ada yang lain lagi? Enggak, Miss, gitu aja. Maksudnya saya pengen nanya gitu aja, Miss. Kalau misalkan masih boleh, ya nanti saya ngomong sama agent, saya mau minta cari majikan lagi. Ya nggak apa-apa sih. Ya bisa enggaknya kamu boleh tanya agent, sayang. Kamu bisa tanya agentmu. Pastinya agentmu. Terus agentmu bilang apa? Ya katanya nanti kan tadi bilangnya katanya iya, katanya tanya itu paspor sama apa itu namanya, mau turun di mana nanti kalau misalkan pulang. Beli tiket nanti nunggunya di Indonesia katanya. Oh iya, berarti bisa loh, agentmu ngomong bisa ya nggak apa-apa dong. Iya. Ya udah gitu aja ya, Miss. Oke, lain kali kalau balik ke Hong Kong, tolong banget. Tolong banget, kalau suruh libur sakit pun keluar, lebih baik di boarding house-nya agent ya, sayang ya. Oh iya. Gitu ya, Miss. Iya, jangan diulangi. Karena banyak sekali majikan. Pengalaman saya aja lah. Pengalaman banyak nih, kalau kamu lihat konten-kontennya Miss Yuni, ada anak nggak mau libur sama majikan, disuruh libur dia nggak mau. Hari itu juga dipecat, sayang. Jadi Hong Kong itu keras banget. Jadi nggak. Kamu pertama kali di luar negeri tak? Pertama kali ke Hong Kong? Enggak, dulu di Taiwan nih 9 tahun. Oke. Kalau di Taiwan mungkin lebih baik ya, karena di Hong Kong sangat keras sekali. Di Taiwan nggak pernah libur, Miss.
Karena di Taiwan mungkin orang lebih suka pembantunya di rumah. Di Hong Kong nggak suka, Iya. Mbak. Nggak suka karena mereka Iya. merasa bahwa yang menguasai rumah itu pembantunya. Jadi Hong Kong sensitif banget. Iya. Sensitif Iya. banget. Jadi kalau disuruh libur sakit ke boarding house. Kalau benar-benar mules ke dokter. Udah itu mereka karena mereka sesakit apapun mereka harus kerja. Kalau mereka nggak kerja itu ada surat dari dokter. Paham ya? Ya, paham ya. Makasih ya, Miss. Maaf ya kalau ganggu ya, Miss. Oke, siap, nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi teman-teman bisa difahami ya nyampe di sini ya, karena kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana Hong Kong. Hong Kong itu sangat keras sekali, sangat keras sekali. Tidak seperti yang kalian bayangkan bahwa hidup ini memang seperti itu ya. Kalau hidup di luar negeri, nggak bisa disepelekan. Hidup di luar negeri itu sangat keras sekali dan kita tidak tahu yang diplanningkan orang lain atas kita. Nggak libur aja bisa dipecat loh, Mbak. Posisi sakit nggak libur, nggak mau keluar dari rumah, dipecat. Kenapa, Mbak? Halo?